Ini komedian Komeng ya, yang diprediksi bakal lolos ke Senayan sebagai anggota DPR. Ya, ini menjadi perbincangan publik sampai saat ini ya kan ya. Sejauh ini Komeng memperoleh suara tertinggi di Jawa Barat. Atau yang dikenal dengan Komeng tidak menyangka bisa meraih suara terbanyak. Hingga pukul 16.30 tadi Komeng memperoleh 1.166.035 suara. Sebelum maju menjadi anggota DPD Jawa Barat, Komeng mengaku mendapatkan banyak tawaran dari partai politik untuk maju menjadi anggota dewan. Namun ia lebih memilih maju sebagai senator. Jika nanti lolos sebagai anggota DPD, Komeng sudah memiliki beberapa rencana, salah satunya memperjuangkan komedi di Indonesia dan mengajukan Hari Komedi. Sebenarnya sih saya cuma pengen beda aja, nggak ada maksud strategi, nggak ada orang kan bilang wah strategi marketing lah apalah, saya nggak ngerti kayak gitu, saya kampanye aja nggak ngerti, makanya saya nggak pernah kampanye. Coba mungkin anda semua kalau saya orasi apakah anda percaya dengan saya kan gitu kan? Ya mungkin saya akan tunjukkan dulu, makanya saya nggak punya apa-apa, saya nggak ngerti apa-apa, saya cuma bawa visi misi seperti ini, ingin meningkatkan yang ada hubungan dengan saya, seni dan budaya gitu. Makanya kalau foto itu, waktu itu KPU bilang kalau bisa bikin yang pakai baju adat fotonya atau yang punya ciri gitu. Apa? Lah, saya mau pakai baju adat apa ya? Apa adat anak kecil yang nangis mulu gitu. Ah udahlah, saya punya foto ini dan foto itu pun saya foto sendiri. Saya sebelum pergi saya selfie gitu kan, sambil manasin mobil. Terus saya suruh cetak. Asisten saya, terus saya ke Bandung saya kasih, terus saya kasihin, orang KPU-nya ketawa. Nah, terus boleh nggak? Ya boleh sih, nggak ada larangan, nggak ada larangan. Ya udah kalau nggak ada larangan kan, berarti boleh. Terus saya mau pergi, ditanya lagi, ini bener? Jadi itu masih anggapannya. Lah iya makanya saya tanya Pak, ini dilarang nggak? Enggak. Nah terus ya udah saya pakai foto itu. Lah ini aneh kata dia gitu. Tapi udah Pak, udah Bapak jangan nanya lagi. Bapak nanya lagi sampai 3 kali saya dapat piring cantik. Awalnya aja saya tuh sebenarnya tujuannya saya pengen Hari Komedi itu ada. Awalnya tuh dari itu. Hari musik ada, hari film ada. Sampai tetangga saya Hari Sabarno, Hari Mukti ada. Saya mengajukan itu dengan teman-teman dari Paski Persatuan Seni Komedi. Jawa Barat yang pernah jadi ketua juga? Ya, saya dari Jawa Barat dan Jarwo sekarang ketua umumnya nasional. Nasional apa nasi uduk saya nggak tahu Jarwo. Nah itu pernah mengajukan ke DPR, ya diterima sama DPR. Tapi tetap dia tidak bisa menentukan, harus eksekutif katanya. Awalnya cuma dari itu sebenarnya. Kok gue berkesenian minta hari aja susah banget sih gitu kayaknya. Ini gimana? Saya mau ambil hari lahirnya Bing Slamet 27 September. Makanya walaupun negara belum menentukan, kita sih kalau tiap 27 Desember udah selamat Hari Komedi. Itu sih awalnya. Memang orang-orang kayak kita memang kadang-kadang kurang untuk diperhatikan. Sempet teman-teman kita juga di sana juga malah udah di sana pada tidak memperhatikan. Ya kan, makanya yang Mbak tadi bilang stigma itu kan sebenarnya. Nah nggak tahu ya, akhirnya saya ngelebar kemana-mana sampai saya bilang kok Korea Selatan bisa, kok Jepang bisa dengan seni budayanya. Ya. Baik, kita lanjutkan diskusinya. Mungkin ada yang mau mengomentari soal Komeng tadi. Selamat untuk Komeng tentunya. Ya, dia kalau ada di Jakarta saya pilih dia tuh. Nah, kalau fenomena Komeng ini sangat bisa dijelaskan. Pada tahun 2009, masih ingat tidak? Ada orang kaget di Jakarta. Siapa namanya? Nomor urut 9. Ya waktu itu ketika itu booming dengan Partai Demokrat angka 9, lalu tiba-tiba dapat limpahan suara toh. DPD nomor 9 itu naik. Oh, iya. Kalau sekarang kemudian juga Komeng naik, sangat bisa dijelaskan untuk menggambarkan perilaku pemilih kita ke TPS. Maka berkaitan dengan pilihan-pilihan suara itu, DPD paling rendah atensi pemilih untuk memilih itu. Nanti begitu di TPS
baru dia kepikiran, oh ini siapa yang kita pilih. Dan otomatis orang yang paling dikenal kan. Orang yang familiar yang ini sering kita lihat di TV, sudahlah coblos. Ngeliat fotonya ini lagi aneh, ya, ini lucu, kita foto-fotonya coblos. gitu ya. Fotonya juga. Itu penjelasannya bahwa pendidikan pemilih kita juga menjadi persoalan serius ketika berkaitan dengan wakil-wakil DPD kita di level pusat. Ya, tidak hanya urusan pemilu presiden yang kita beri porsi luar biasa besar, atau DPR yang kita beri porsi luar biasa besar, atau kabupaten kota misalnya DPRD. Nah DPD ini kan terabaikan, sehingga akhirnya jangan kaget kalau Komeng tiba-tiba. Kalau di Bali juga pernah ada kejadian begini, orang seperti Komeng, komedian gitu, yang orang dianggap namanya Pak Kade Arimbawu yang biasa melucu dengan pakaian tradisional Bali yang lucu-lucu begitu ya, tiba-tiba jadi anggota DPD memang karena dikenal begitu. Ya ini persoalan ketika bicara soal kualitas pemilu, bagaimana mengedukasi pemilih dalam konteks calon DPD perlu diberi ruang oleh penyelenggara di masa depan sehingga lebih tersosialisasikan. Mbak Ninis punya komentar apa? Iya, memang kita kan nggak kenal sama calonnya ya. DPD ini kan dia beda dengan DPRD yang hanya ada tanda gambar partai, ada nama aja. Kalau DPD kan ada foto, jadi ya orang nggak kenal intensi mau milih dari sekian banyak foto ini, ya cari yang kenal. Di TPS saya ketemu tetangga-tetangga. Oh ini tuh ada 5 surat suara ya Mbak, bukan cuma presiden ya, artinya kan orang nggak tahu ada 4 jenis pemilu yang lain gitu, sehingga ketika buka ya udah cari yang gampang aja gitu ya, apalagi kalau informasi soal calonnya nggak sampai ke masyarakat. Iya, betul. Kalau Cak ada komentar, mungkin ada anggota DPD yang godain KPPS ya? Nggak ada, orang ngawasnya juga nggak ada kok. Ngawasnya nggak ada, jadi di luar radar kayaknya. Dan mungkin yang saya dengar kan juga kan itu prosesnya juga beda, mereka ngumpulin KTP segala macam. Jadi sebenarnya semakin banyak KTP yang dikumpulkan, sebenarnya udah bisa mengira gitu loh. Cuma untuk Komeng ini anomali kan, karena emang dia ngetop gitu loh. Karena yang ngumpulin KTP juga nggak sih kumpul KTP, saya nggak tahu program Anda kok, kan gitu aja. Jadi itu yang jadi soal. Dan betul sih memang kalau di lapangan tuh hanya orang yang dikenal gitu loh. Dan ini Komeng ini kan, makanya saya bilang kalau di Jakarta mungkin saya milih dia. Tapi kenapa ya persoalan sampai sekarang itu persoalannya itu kita masih belum paham mengenai pemilihan di luar pilpres gitu. Baik itu pileg, kabupaten kota, provinsi, lalu kemudian DPD. Kenapa kemudian persoalan masyarakat yang belum mengenal wakil rakyatnya itu masih terulang sampai sekarang, sampai perlu ada Komeng begitu yang menunjukkan mukanya dengan lucunya itu, lalu kemudian itu akhirnya dipilih. Bang Ucak, ya, saya pikir ya itu tadi bahwa emang kembali lagi kan yang keuntungan langsung bagaimana itu kan apabila presiden itu kan jelas keuntungannya program-programnya menasional, dan dia juga punya kuasa, jadi ada relasi kuasa yang lebih kuat ketimbang misalnya DPRD. Plus juga kita harus kritik juga kan sebagai filter, kita ngelihat juga dalam hal ini kan bahwa calon-calon yang kurang bagus atau misalnya calon yang ini contoh saja misalnya Golkar gitu kan, kenapa Erlangga tidak bisa jadi masuk capres, itu kan juga kan nanti filter-filter di partai yang akhir juga menempatkan itu juga nggak berjalan. Sebagai filter bagaimana mencari orang terbaik itu, merit system itu menurut saya nggak jalan juga, sehingga anomali di bawah itu juga nggak terlalu peduli lah istilahnya. Benar, koreksi saya Pak ya, Bapak kan mencalonkan. Bang Uca, saya mau nyalahin Mbak Egan ini, Mas Egan sama Mbak Kania nih. Kenapa? Dia juga punya saham nih. Masa ngurusin pilpres dulu kita diundang gitu. Ada banyak yang lain sebetulnya ya. Media terlalu memberi porsi sangat besar kepada pemilu presiden. Karena pelaksanaannya serentak juga Pak. Iya. Artinya memang sih dari sisi daya tarik seksi memang pilpres, tapi akan lebih elok di masa depan begitu di DKI Jakarta calon-calon DPD juga diberi ruang barang 30 menit untuk saling berdebat seperti ini, sehingga terbuka pikiran masyarakat, karena media tidak memberi atensi kepada DPD, maka ya cerita-cerita seperti inilah yang kemudian akan jadi catatan kita bersama. Tapi kalau dari lapangan saya juga ngelihat kenapa juga DPD nggak diperhatikan, ya mungkin ya ini karena serentak Pak. Jadi fokusnya nggak ada. Jaga pemilu sendiri kan sebenarnya yang kita awasi cuma paslon. 820.000 TPS Pak, nggak tahan kita kalau semua kita Harus jagain. masih begitu. Padahal potensi kecurangan di DPD jauh lebih besar gitu. Makanya tapi kalau dibuat tahap, misalnya kita udah mencanangkan pilkada Jakarta nanti November atau jadi November ya, mungkin itu kita akan turun lagi gitu. Tapi kalau untuk dijebretin begini, kita harus beri fokus satu, karena emang 820.000 TPS di Indonesia serentak itu luar biasa gitu. Itu yang jadi satu kritik ataupun masukan lah
buat termasuk juga DPR-nya nanti ya yang kita pilih Tidak ada sekarang yang ini. menyangkal bahwa pemilu di Indonesia adalah pemilu paling rumit begitu kan? Paling mungkin rumit ya. betul, ya. Oke, kita jeda dulu, nanti di segmen berikutnya mungkin kita akan bahas mengenai masa depan apa yang mungkin perlu diubah begitu ya. Mungkinkah pemilu serentak tidak perlu lagi dilakukan atau mungkin ada aturan mengenai anak presiden untuk mengikuti kontestasi Atau aplikasi jangan dirubah gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.